له اليقين تركنا على مهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian sirah kita, kajian tarikh dari kitab Zadul Ma'ad yang kita kombinasikan dengan Sajaratu Sirati Rasulullah SAW. Kemarin kita sampai ke istri-istri Rasulullah SAW ya, istri-istri Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang pembantu-pembantu Rasulullah SAW, khodam ya. Maka secara bahasa khodam itu pembantu dari kata khadimun atau khodam. Nah khodam Rasulullah SAW, para pembantunya Rasulullah SAW. Faminhum Anas ibni Malik. Yang pertama ada Anas bin Malik yang sering kita ceritakan. Di rumahnya, di rumah beliau SAW. Pembantunya banyak, yang membantu keperluan beliau itu banyak. Ada Anas bin Malik, ini yang sering kita ceritakan, yang pernah didoakan Nabi apa? Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu. Ya Allah, perbanyaklah anak ini, harta dan keturunannya. Lalu sepeninggalan Nabi, maka Anas bin Malik menjadi sahabat yang kaya raya dan anaknya paling banyak. Itu berkat doanya Nabi SAW. Mujarab, doanya manjur, mujarab mati bahasa Sunda. Doanya itu sangat mati. Makanya ibunya Anas itu sangat senang sekali menyerahkan anaknya Anas bin Malik untuk menjadi pembantunya di rumah Rasulullah SAW. Dan ibunya Anas ini Ummu Sulaim juga adalah wanita yang paling getol ngumpulin rambut Rasul kalau berjatuhan. Jadi dikumpulkan rambut nanti. Pernah ya suatu riwayat, terus dikumpulkan teh aya berapa helai gitu, dibagikan ke sahabatnya jisama. Nah, Ummu Sulaim ini yang membagikan rambutnya Nabi, dan beliau nyimpan untuk dirinya juga ada. Ini namanya tabaruk bi Rasulillah SAW. Hukumnya boleh. Ya, khusus untuk Nabi SAW. Ummu Sulaim itu sering mengumpulkan rambut Nabi dan sering memeras keringat Nabi. Nabi dilap itunya bekas elapan kain Rasulullah SAW itu oleh Ummu Sulaim diperas, kemudian dimasukkan ke dalam botol dan dijadikan minyak wangi. Jadi sahabat itu ada yang menjadikan keringat Nabi sebagai minyak wangi. Luar biasa. Itulah Rasulullah SAW. Dan kalau Rasul berwudu, itu para sahabat itu berebutan mengambil air bekas wudunya Nabi SAW. Berebutan mengambil bekas air. Itu namanya mencari berkah atau tabaruk dengan Rasulullah SAW. Berebut bekas air wudunya Nabi SAW. Jadi sudah rambutnya dikumpulin, dikoleksi, kemudian keringatnya diambil, diperas, gitu ya. Kemudian air wudunya juga diambil, bekas jatuhannya. Dalam Bukhari itu mengambil bekas jatuhan wudunya Nabi SAW. Kalau bekasnya mandi Nabi ada lagi hadisnya beda lagi. Itu mah istri Nabi menggunakan air bekas wudunya Nabi, dan nanti yang menjadi dalil tentang air musta'mal itu selama dia lebih dari 2 kula boleh digunakan. Karena air 2 kula itu ma'ul kulatain la yanjus, air 2 kula itu tidak dapat dinajisi. Sehingga itu menjadi dasar air musta'mal. Kalau dia lebih dari 2 kula atau lebih, maka dia hukumnya air mutlak,
air suci mensucikan, bisa dipakai untuk bersuci. Nah, itulah bagaimana para sahabat bertabaruk kepada Rasulullah SAW, berebutan mengambil air tetesan bekas wudhu Nabi, kemudian mereka juga mengambil keringat Nabi, memasukkannya ke dalam botol jadi minyak wangi, kemudian mengoleksi rambutnya Rasul SAW dan lain-lain sebagainya. Itu hanya berlaku bagi Nabi SAW. Saya tidak berani memperluas hukum ini kepada selain Nabi, karena kalau ini dibuka keran ini, bakal banyak orang yang tabaruk bukan pada tempatnya dan berlebihan dalam tabaruk. Lebih baik pintu ini ditutup, saddul dzari'ah, menghalangi potensi perbuatan yang terlarang. Ya, kalau itu dibuka kerannya lebar-lebar sehingga banyak orang yang bertabaruk pada orang lain padahal orang itu bukanlah ahlu tabaruk. Jadi saddul dzari'ah, menutup celah, menutup potensi kalau itu dibuka akan madorot bagi akidah dan bagi tauhid umat Islam. Sehingga saya mengatakan bahwa tabaruk yang semacam itu hanya berlaku bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah kesepakatan seluruh ulama. Clear kalau itu. Kalau untuk yang selain Nabi memang ada perbedaan, tapi saya lebih cenderung kepada tidak. Selain Nabi itu tidak. Kalau mau kita bertabaruk dengan orang, tabaruklah dengan kesalehannya, tabaruklah dengan keilmuannya, tabaruklah dengan doa-doanya, tabaruklah dengan kealimannya. Bukan tabaruk dengan fisiknya, bukan tabaruk dengan benda yang ada padanya, bukan tabaruk dengan hal-hal duniawi yang fisik yang ada padanya, tapi bertabaruklah dengan ilmunya, dengan kesalehannya, dengan ketawaduannya, dengan akhlaknya, dengan doa-doanya. Itu untuk orang selain Rasulullah SAW, jika dia memang orang soleh, alim, dan orang yang warok dalam agama. Tapi untuk Rasulullah SAW, maka hukumnya boleh kita bertabaruk selain dengan beliau secara fisik, juga kepada hal-hal yang berkenaan dengan syariat yang datang dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting, kenapa? Karena kalau ini dibuka pintunya lebar-lebar, maka khawatir banyak orang terjerumus kepada tindakan berlebihan, ataupun kultus, ataupun hulu, ataupun melampaui batas dalam hal tabaruk kepada selain Rasulullah SAW. Tapi kalau kepada Rasul, tafadhol, silahkan, banyak hadisnya. Tadi sudah disampaikan satu persatu. Faminhum Anas ibnu Malik. Yang pertama adalah sahabat kecil. Kenapa? Karena ini emang anak kecil. Pembantu beliau yang pertama adalah Anas bin Malik, wa kana ala hawaijihi, yang membantu hajat atau kebutuhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa Abdullah bin Mas'ud, ada juga Abdullah bin Mas'ud yang membantu urusan-urusan Rasulullah SAW. Sohibun na'lihi, anu biasa masangkeun sareng nyandakeun sandalnya Rasul. Itu Abdullah bin Mas'ud. Jadi Anas bin Malik itu, kalau bahasa kita Anas bin Malik itu dia menghandle seluruh kebutuhan Rasul. Abdullah bin Mas'ud itu julukannya Sohibun na'li, penanggung jawab bagian sendalnya Rasul. Gitu. Ibnu Mas'ud itu. Pokoknya Rasul mau berangkat kemana, bari sendal mana, eta Ibnu Mas'ud itu. Abdullah bin Mas'ud sahibun alaihi. Jadi yang urus sendalnya Rasul, mau ekspedisi kemana, mau jihad kemana, milih sepatu mana, sendal mana, itu Ibnu Mas'ud penanggung jawabnya. Wasiwakihi, dan siwaknya Rasul itu Ibnu Mas'ud yang tanggung jawab itu. Rasul nanti pakai siwak yang mana, pakai sendal yang mana, mau berangkat kemana pakai apa, itu Ibnu Mas'ud penanggung jawabnya. Ada wa Uqbah bin Amir al-Juhani sahibu baglatihi, pembantu Rasul yang khusus mengurusi baglah kendaraannya Rasul, itu adalah Uqbah bin Amir al-Juhani. Misalkan mau berangkat ke ekspedisi ke daerah mana, itu yang milihkan kendaraannya, nyiapkan kendaraannya, itu adalah Uqbah bin Amir al-Juhani. Di pangurang pada angkat ke mana, tah pangersa ngangge mobil ieu, pada ka ditu mah ieu pasna. Pada angkat ke mana, tah ngangge ieu. Pada ka saya teh aku motor ya pangersa. Gitu. Contohnya begitu. Mau ke Cibaduyut, tah ieu ieu, nge Vespa we.
bahasa orang begitu. Jadi sahibu baglati Rasulillah, yang mengurusi urusan kendaraan Rasul. Baglah itu semacam kendaraan apa? Keldai ya. Karena untuk jarak, Rasul kan punya 3 kendaraannya. Ada qaswa, unta untuk jarak jauh dan ekspedisi jauh. Ada himar, ufair itu untuk kendaraan beliau sehari-hari dalam kebutuhan yang jarak dekat. Baglah ya. Ada lagi kuda, khail, itu kuda itu untuk perang dan untuk misi-misi tertentu. Jadi beliau punya 3 kendaraan. Baglah jarak dekat, kemudian khail, unta kudanya itu untuk ekspedisi tertentu, dan ada qaswa untuk menempuh jarak yang cukup membebankan dalam sisi jarak dan jauhnya itu. Jadi ya kalau kita mau ikut sunnahnya Rasul, yang minimal kendaraan itu 3 lah. 3 ya, minimal kendaraan 3. Pami ayah rezekina, pamitanya tos cekap Supra X berarti. Insyaallah sareng nanti tah bit mio ge cekap. Pami ayah kersa rezekina Allah Taala melapangkan rezeki kita, boleh kita memiliki 3 atau lebih dari kendaraan. Kemarin kita belajar hadis Adabul Mufrad, sa'adatul muslim arba'atun. Kebahagiaan seorang muslim ada 4. Yang pertama apa? Rumah yang luas. Al-baitul wasi, rumah yang luas. Yang kedua adalah tetangga dulu, al-jarus soleh, tetangga yang soleh. Yang ketiga, al-markabul hani, kendaraan yang nyaman, yang layak, yang nyaman. Yang terakhir, al-mar'atus solehah, istri yang soleh. Jadi kebahagiaan seorang muslim ada 4. Aduh, diganggu kucing lagi. 1, rumah yang luas. 2, tetangga yang baik. 3, kendaraan yang nyaman. 4, istri yang solehah. Itu kalau itu terhimpun dalam seorang muslim, maka dia paripurna bahagianya. Yang Allah limpahkan kepada seorang muslim. Ya setidaknya kalau kita misalkan belum semuanya, minimal 3 dari 4 itu sudah terpenuhi, atau 2 dari itu, atau mungkin baru 1 tapi kemudian menuju ke yang 2, ke yang 3, ke yang 4. Ya, idealnya 4-4-nya terpenuhi. Selain Uqbah bin Amir al-Juhani yang mengurusi kendaraan Rasul, yaqudu bihi fil asfar. Ya. Jadi perjalanan-perjalanan jauh itu dipilihkan. Wah ya Rasulullah, ini kendaraannya ini untuk pasnya ini ke sini, ini ke sini. Wa Asla bin Syarik, ada sahabat bernama Asla bin Syarik, wa kana sahibu rahilatihi. Ini yang mengurus perjalanan Rasul. Apa namanya? Protokoler ya. Bukan protokoler, apalah pokoknya. Pokoknya yang mengurusi perjalanan Rasul itu adalah Asla bin Syarik. Yang mengurus tentatif bagaimana kemana Rasul hari ini itu adalah Asla bin Syarik. Sudah berapa itu pembantunya? 4 ya. Anas bin Malik yang ngurusi semua hajat-hajatnya, hawaijihi umum. Abdullah bin Mas'ud yang ngurus sendalnya dan siwaknya. Uqbah bin Amir al-Juhani yang ngurus baglahnya, keledai, kendaraan dekatnya, operasional dekat. Lalu Asla bin Syarik yang ngurus perjalanan Rasul SAW. Wa Bilal bin Rabah itu pembantu Rasul khusus azan. Makanya gelarnya Muazzinur Rasul SAW. Jadi beliau itu kalau menyuruh orang untuk azan itu menyuruhnya Bilal bin Rabah. Ya Bilal azin, ya Bilal azin, atau arihna bis shalah, tegakkan azan, istirahatkan kami dengan sholat. Ini ada ungkapan bagus. Arihna bis shalah, istirahatkan kami dengan sholat. Perang dari jihad mana, perang dari perjalanan mana, lelah dari mana, sampai kemudian Rasul menyuruh Bilal, arihna bis shalah ya Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Jadi sholat merupakan istirahatnya Rasul dari kelelahan aktivitas keseharian. Tapi kalau azan kan untuk sholat wajib saja. Sholat wajib saja. Kecuali qomat ya. Qomat kan sepaket dengan azannya. Sama aja. Mau sholat pakai komat tergantung misalnya apa ya. Sepaket dengan qomatnya. Ada azan subuh sebelum subuh itu Abdullah bin Umi Maktum. Tapi kata Rasul, bukan azan itu kalian subuh. Azan yang berikutnya yang kalian subuh itu azannya Bilal bin Rabah. Jadi azan 2 kali azannya Abdullah bin Maktum
dan azannya Bilal bin Rabah. Yang jadi patokan subuh itu adalah azannya Bilal bin Rabah. Jadi Rasul sering memerintahkan Bilal dengan bahasa arihna bis sholat, istirahatkan kami, hibur kami dengan sholat ya Bilal. Maka itu adalah perintah ke Bilal untuk memandangkan azan. Komat masa paket Pak. jadi tanya petugas azan, petugas komat. Jadi sapaket itu sapaket itu. Wasa'ad, ada juga yang kelima berarti Sa'ad, juga 6 ya, namanya Sa'ad, tapi tidak disebutkan ini Sa'ad bin Abi Waqqas atau Sa'ad bin Mu'az, hanya menyebut Sa'ad saja. Mauliya Abi Bakar Siddiq, berarti Abu Bakar Siddiq punya maula ya, punya apa namanya ya, Sa'ad namanya, mungkin diserahkan kepada Rasulullah SAW. Wa Abu Dzar Al-Ghifari, itu juga pembantu Rasulullah SAW. Wa Aiman bin Abid, wa ummuhu Ummu Aiman mauliyan Nabi SAW. Wa kana Aiman ala matharatihi wa hajatihi. Nah, Aiman ini termasuk orang yang tugasnya itu ala matharatihi, hal-hal yang berkenaan dengan kebersihan Nabi SAW. Itu Aiman dan ibunya. Wa hajatihi, dan hajat beliau SAW. Kalau tadi Anas itu hajatnya umum, hawaij. Kalau Aiman ini hajatnya satu aja, hajat. Berarti itu hal-hal yang berkenaan dengan kebersihan Nabi, termasuk hajat Nabi adalah Aiman, dan ibunya Ummu Aiman. Itu yang bertanggung jawab mengurusi kebersihan Nabi, kemudian kesehatan Nabi dan sebagainya. Sanitasinya Nabi adalah Aiman dan ibunya, mengurusi Rasulullah SAW. Bidang perairan lah ya, CK begitu. Jadi pembantunya sudah berapa? 8 ya, kurang lebih ya, berapa? 8. Artinya kalau kita di rumah pembantu ada 8, ada 10 tidak apa-apa. Satu, memberdayakan mereka, ya kan? Yang kedua, membantu pekerjaan-pekerjaan kita. Kalau memang ada rezekinya dan bisa membayar mereka. Tapi para sahabat ini memang dasarnya karena kecintaan, kemudian karena cinta, karena patuh, karena khidmah, karena mencari pahala, mencari keberkahan, sehingga mereka bersemangat membantu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sukarela dan ikhlas nih. Kenapa Siti Fatimah waktu meminta kodam itu ditolak? Ya, Fatimah istrinya Ali bin Abi Thalib itu pernah meminta pembantu kepada Rasul karena merasa capek, kan mungkin nyuci, masak segala macam. Akhirnya minta kepada ayahnya, ayah, bisakah engkau mencarikan pembantu untukku karena aku capek ngurusi keluarga. Oleh Nabi SAW, ada yang lebih baik dari itu. Baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33 sebelum tidur setiap hari. Itu akan menghilangkan lelahmu, menghilangkan capekmu. Maka oleh Nabi tidak diberikan pembantu, diberikannya zikir. Para ulama mengambil kesimpulan zikir itu adalah zikir stamina. Jadi supaya badan kita sehat tiap hari, segar tiap hari, sebelum tidur baca zikir itu, diamalkan. Jadi amalan supaya kita selalu sehat dan kuat, menghilangkan keletihan, kelelahan yang dilakukan di siang hari. Jadi tidak usah tarason segala macam dilupus setiap hari. Karena enak balsam taplokon jebret. Sakitnya nyeri tapi panasnya itu kan. Oh, lumayan. Sakit tangan. Ditaplokon karena tonggong digesah gitu kan. Jadi sakitnya hilang, panasnya dijeretean gitu. Nah, Rasul SAW memberi resep bagi kita yang merasa sering kelelahan, kecapean dari aktivitas sehari-hari dengan membaca zikir Subhanallah 33, Alhamdulillah 33 dan Allahu Akbar 33 sebelum tidur. Jadi ada zikir itu sebelum tidur, ada zikir itu lagi setelah sholat, beda lagi hadisnya. Beda lagi hadisnya. Itu mah hadisnya man qara'a dubura kulli sholatin. Barang siapa yang membaca setiap ba'da sholat Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33 dan disempurnakan dengan la ilaha illallah syarikalah, sempurna 100, maka kata Nabi, dosa-dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Sebanyak buih di lautan. Nah, itu hadis tentang zikir ba'da sholat. Kalau yang tadi itu zikir dari kelelahan atau rasa capek yang kita
rasakan setiap hari dari pekerjaan dan aktivitas kita. Sebelum tidur siang juga bisa ya. Karena lelah. Bebas. Bebas lah pokoknya. Bebas. Badai siang, badai malam, badai bebas. Rasul itu tidur 3 kali. 3 kali. Rasul tidur 3 kali. Dan itu menurut ilmu kesehatan adalah sangat-sangat membantu kepada kesehatan. Jadi Rasul itu tidurnya tidak pernah panjang bleksak, dungsak begitu kebluk tidak. Tapi 3 hari ini waktunya beda-beda. 3 kali. Pertama adalah tidur malam, ba'da isya sampai tengah malam menjelang sepertiga malam, itu pertama. Tidur yang kedua itu adalah sebelum subuh. Sebelum subuh itu sekitar 30 menitan. Jadi setelah tahajud, witir, ya, kemudian doa dan istighfar segala macam zikir, nanti jam 3:30 itu tidur dulu beliau. Tidur. Kalau kita makan bablas. Ya. Kalau beliau mah enggak, dalam hadisnya itu disebutkan dalam Syama'il, manakala beliau mendengar azan loncat, wasaba min firosi. Wasaba itu loncat gitu. Sigap begitu. Itu tidur yang kedua. Tidur yang ketiga itu adalah sebelum zuhur sebentar. Qailulah namanya. Qailulah, tidur sebentar. Ya. Itu diadopsi oleh beberapa perusahaan di Korea dan di Amerika bahwa karyawan yang ditidurkan beberapa saat sebelum tengah siang itu memberikan produktivitas lebih banyak karena grafik otak kan sedang lelah-lelahnya itu. Lagi naik otak itu sampai tengah hari itu perlu diistirahatkan. Meskipun hanya setengah jam, 20 menit, setelah tidur itu mereka fresh kembali. Maka ini diadopsi oleh orang-orang barat. Sementara di kita siang hari itu udah bukan untuk istirahat, kita mah istirahatnya untuk segala macam. Nah itu tidurnya Rasul 3 kali. Maka doa itu dibaca kalau lihat konteks hadisnya memang malam, tidur malam. Doa itu dibaca tidur malam karena malam itu adalah istirahat kita dari kelelahan siang hari. Tapi mau dibaca kapan saja sebelum tidur ya silakan saja. Mangga. Seger terus kalau kita sampai tidur 3 kali itu seger. Cuman kita mah sekali tidurnya kan dungsep teh apa. Ya, malam tidur sampai subuh, siang tidur seharian. Puasa ge ketemu nanti asar aja maghrib. Segala macamnya. Nah kemudian ada kutabuhu, para penulis Rasulullah SAW, juru tulis beliau, ini lebih banyak malah. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Zubair, ada Amir bin Fuhairah, ada Amr bin As, ada Ubay bin Ka'ab, ada Abdullah bin Arqam, Sabit bin Qais bin Syamash, Hanzalah bin Rabi al-Asadi, al-Usaidi, Mughirah bin Syu'bah, Abdullah bin Rawahah, Khalid bin Walid, Khalid bin Sa'id dan seterusnya. Ini penulis Rasul, juru tulisnya Nabi SAW. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Juru tulis Nabi itu ada Yang utama siapa? 15. Yang utama adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, 4 khalifah itu. Kemudian Zubair, kemudian Amir bin Fuhairah, kemudian Amr bin As, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Arqam, Sabit bin Qais, Hanzalah bin Rabi, Mughirah bin Syu'bah, Abdullah bin Rawahah, Khalid bin Walid, Khalid bin Sa'id. Itu juru tulisnya Rasulullah SAW. Innahu awwalu man kataba lahu wa Muawiyah ibn Abi Sufyan wa Zaid bin Sabit wa kana alzamahum li hadha sya'an wa akhassahum bihi. Tapi ada juru tulis khusus spesial semacam asprinya lah, yaitu Zaid bin Sabit penulis wahyu dan Muawiyah bin Abi Sufyan itu asprinya, asisten pribadi Rasulullah SAW dalam mencatat apa semacam akhas itu orang khusus dalam masalah pencatatan administrasi Nabi itu adalah Zaid bin Sabit dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya termasuk pencatat wahyu dipercayakannya kepada Zaid bin Sabit. Nah, kemudian kita ambil tambahannya yang tidak ada di kitab ini, yang tidak dibahas. Berikutnya tentang kemarin itu sampai di mana ya? Kemarin itu catatan sirah kita sampai di mana? Oh ini nih.
Tentang putra-putra Nabi ya kemarin itu ya. Ya. Putra sudah, cucu sudah, paman sudah, bibi, kemudian mertua menantu Rasul sudah semua ya. Nah sekarang tentang Fatrah Makkiyah, tentang kehidupan beliau di kota Mekah dari usia 0 tahun sampai akhir ya di Madinah. Yang pertama adalah Maulidur Rasul SAW. Boleh menyebut maulid, boleh menyebut maulud sama. Kalau maulud itu lahirnya, kalau maulid itu waktu dan tempatnya. Maulud itu kelahirannya. Tapi kalau maulid itu waktu dan tempatnya. Jadi kalau kita bisa mengatakan Mauludur Rasul itu artinya kelahiran Rasul SAW. Tapi kalau Maulidur Rasul itu artinya tempat lahirnya Rasul atau waktu lahirnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini Al-Maulid, tempat waktunya Rasul adalah Amul Fil, di tahun gajah, hari Senin, April 571 Masehi. Bulan April tahun 571 Masehi. Sehingga kalau kita lihat beliau lahir tahun 507 Masehi, agamanya itu sudah menguasai dunia dan sudah maju di abad ke 1200-an Masehi. 1400 itu sudah maju banget, Islam itu sudah modern. Dunia sudah modern, tapi di negara kita itu zaman masih primitif. Betul. Masih penuh dengan dongeng-dongeng dan mitologi-mitologi orang-orang sakti itu. Anu kidang kancana, kemudian sancang, kemudian anu nanti kesaktian masih ramai begitu. Imah gunung batu. Di kita masih disibukkan dengan mitos-mitos yang entah benar entah salah. Di Italia sudah punya kampus Bologna University. Mesir sudah ada. Di Mesir sudah ada Al-Azhar. Di kita masih bergelut dengan mitos-mitos dan juri geriwa yang segala macam ini. Nah, makanya itu juga perlu dikaji ulang. Betulkah di masa itu kita masih hidup secara primitif seperti itu ibaratnya? Sementara di negara lain orang sudah punya kampus, ilmunya sudah berkembang dan sudah berinteraksi dengan dunia luar. Tapi di tahun itu kita masih di zaman yang jauh sekali dari kata peradaban. Maksudnya peradaban itu peradaban modern semacam ini gitu. Nah itu perlu makanya ada beberapa pihak yang menyaksikan tentang sejarah-sejarah itu di kita di Nusantara. Perlu penelitian lebih dalam. Jadi beliau lahir di tahun gajah hari Senin April 571 Masehi. 12 Rabiul Awal benar tuh. Ya. 12 Rabiul Awalnya benar itu. Itu hijriahnya 12 Rabiul Awal tahun gajah. Ya, artinya berarti namanya itu tahun 1 kelahiran. Tahun 1 kelahiran. Jadi dalam sejarah Islam itu ada 2 patokan, ada bi'sah, ada hijrah. Bi'sah itu tahun diangkatnya beliau jadi nabi, kalau hijrah itu tahun beliau hijrah ke Madinah. Misalkan tahun kelima bi'sah itu artinya tahun kelima dari beliau diangkat jadi nabi, tahun kenabian. Jadi ada 2 patokan dalam sejarah Islam itu, ada tahun kenabian, ada tahun hijrah, tahun hijriah. Nah hijriah kita yang sekarang kita pakai itu titik tolaknya dari hijrahnya Nabi Mekah ke Madinah, bukan dari diangkatnya Nabi menjadi Rasul. Tapi sebenarnya Rasul itu sudah jadi Rasul sejak Adam diciptakan. Lalu dilantiknya di usia 40 tahun. Ada hadisnya dari Imam Tirmizi. Abu Dzar pernah bertanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, mata kunta nabiyan? Wahai Rasulullah, kapan anda jadi Rasul? Kapan engkau jadi nabi? Kata beliau, kuntu nabiyan wa Adam bainar ruhi wal jasad. Aku sudah jadi nabi sejak Adam sedang diciptakan antara ruh dan jasadnya. Berarti sudah lama beliau jadi nabi. Hanya saja dilantik dan diangkat resmi formalnya jadi nabi, bahasa kita ini malah itu di usia 40 tahun. Jadi ini menjadi nabi dan rasul. Ya, nabi dan rasul. Diangkat menjadi nabi dan rasul dengan turunnya surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itulah beliau secara resmi diangkat nabi dan rasul. Tapi sudah dijadikan nabi dari sejak Adam diciptakan.
Jangan tanya bagaimananya, ya begitu hadisnya. Nanti ditanya nanti di mana tempatnya. Nantinya kumaha. Nanti ada tempatnya. Nah gitu ya. Jadi jangan ditanya bagaimana, tapi memang hadisnya menunjukkan begitu. Kuntu nabiyan wa adam baina ruhi wal jasad. Baru dilantiknya di usia 40 tahun. Yang kedua, irhasotnya. Apa kemarin irhas itu kemarin? Apa pengertian irhas? Kita sudah membahas ada 5 keajaiban yang calon nabi. 4 boleh, 1 tidak boleh. Yang pertama mujizat, yang kedua irhas, ketiga karomah, keempat maunah, yang kelima baru nggak boleh disihir. Nah, kita akan mengkaji, mempelajari irhasnya Rasulullah SAW. Irhasatun Nabi, irhasnya Rasulullah SAW ketika beliau dilahirkan. Berarti irhas itu apa? Irhas itu keajaiban yang dialami Nabi sebelum beliau jadi Nabi dan Rasul. Ya. Kalau sudah jadi Nabi dan Rasul disebutnya mukjizat. Kalau belum jadi disebutnya irhas. Nah, irhas beliau itu adalah pertama khurujun nur min ummihi, keluar cahaya dari tubuh ibunya di saat melahirkan. Ya, ada cahaya yang keluar dari badan ibundanya beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sukutu arba'ata asyar syarfata min diwani Kisra. Runtuhnya 14 tihang di kerajaan Persia, di istana Persia. 14 tihangnya itu 14 bloknya itu, dindingnya lah semacam itu runtuh. Yang ketiga, irhasnya beliau adalah humidat narul majus, api majusi, api abadi Zoroaster itu mati. Ada api menyala terus, saat Nabi lahir mati itu api. Humidat narul majus. Masih ada nggak agama majus sekarang, penyembah matahari? Penyembah api masih ada ya? Penyembah api ya. Soalnya sekarang apinya kan bisa dengan kompor gas sekarang kan. Tidak mesti api abadi. Kompor gas juga sekarang bisa kan gitu. Kan diabadikan dalam pekan-pekan olahraga. Nah, itu mungkin spiritnya ya. Spiritnya mungkin dengan api. Tapi sebagai agama dia seperti sudah nggak ada ya penyembah api. Lalu yang keempat irhasnya itu adalah in hadamat al-kanais haula Bahiro sawa. Runtuhnya beberapa gereja di wilayah Bahiro, di wilayah sekitar Damaskus. Itu irhasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh lain irhas Nabi apa? Beliau ketika ke Damaskus dilindungi oleh awan. Jadi awan itu kemanapun beliau jalan itu menaungi, nuturkan. Jadi supaya Nabi tidak kepanasan. Juga di antara irhasnya Nabi dadanya dibelah. Dadanya dibelah lalu oleh malaikat dicuci dengan air zam-zam dan bejana wadah dari surga itu dimasukkan lagi ke dada Rasul sampai anak-anak yang bersama dengan beliau itu pada ketakutan dan memanggil ibu susunya beliau, Umi Muhammad dibunuh. Lalu ibunya menghampiri, ternyata sudah nggak ada orangnya, malaikat itu nggak ada, 2 orang kan. Kemudian mendapati dadanya Muhammad itu bekas jahitan, ada bekas jahitan. Artinya apa? Yang menyaksikan beliau dibelah itu 4 anak itu yang bersama dengan beliau, saudara-saudara susuannya, dan juga ibunya susu beliau itu melihat bekas belahan di dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu kejadian fisik, bukan kejadian maknawi. Maknawinya ada pasti, hikmahnya adalah Rasul dibuang segala macam kotoran dalam hatinya, dibersihkan, disucikan, dijernihkan, dibeningkan secara maknawi. Secara fisiknya juga dibersihkan dari kotoran-kotoran yang ada pada dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu irhasatnya. Kemudian masuk ke usia pertama, tahun pertama sampai tahun kelima, nyantri di Bani Sa'ad. Nah, bahasanya nyantri ya. Tradisi orang dulu itu 1 tahun sampai 5 tahun dititipkan di pedalaman. Tujuannya apa? 1, litaqwiyatil adolat, agar otot mereka tumbuh kekar dan kuat. Berarti sudah ada istilah anak kota, anak desa zaman itu juga. Anak kota mah kan mainnya paling teklek, paling layangan atau apa gitu. Kaleci, anak kota mah mainnya kalau zaman sekarang.
Nah, beda dengan anak pegunungan beda, ngangkat kayu ya kan. Kemudian apa namanya ngangon ke sawah ke kebun, ngangkul pacul, kampak segala macam. Nah, orang-orang Arab terdahulu punya tradisi kalau anak itu masih 1 sampai 5 tahun balita itu dititipkan di pegunungan, dipesantrenkan. Ya. Tujuannya satu, litaqwiyatil adolat, untuk mengokohkan otot dan postur tubuh biar kekar. Jadi ketika anak masih balita itu tumbuh kekar dan ototnya itu. Yang kedua, litasluhal lisan, agar bahasanya itu fusha dan fasih. Dan yang ketiga, karakter orang sana itu jujur, lugu dan polos. Karakter mereka jujur. Makanya Rasul ketika mengatakan kepada Abu Dzar, innahu la asdaqul lahjatan, orang yang paling jujur dengan lisannya. Mereka itu enggak basa-basi, orang Arab pegunungan itu. Rasul juga pernah didatangi oleh orang Arab Badawi begitu dan mengatakan, "Ya Rasulullah, a'tini min malillah." Wahai Rasul, berikanku harta yang Allah titipkan kepadamu. Tuh, orang Arab Badawi begitu, enggak ada basa-basi. Pernah juga Abu Dzar mengatakan kepada Muawiyah seorang khalifah saat itu, "Ya Muawiyah, ittaqillah." Hei Muawiyah, bertakwalah kau kepada Allah. Ada yang berani ke khalifah ngomong begitu? Enggak ada yang berani. Tapi karena mereka itu asdaqul lahjatan, lugas, polos, jujur apa adanya, tidak basa-basi. Terkadang cenderung kasar kalau bagi orang kota. Tapi kalau melihat kejujurannya itu nilai yang luar biasa. Nah, Nabi SAW itu pernah pernah banyak bergaul, menerima tamu-tamu dari Arab pegunungan, dan begitu faktanya ceritanya. Sekarang masih ada orang Arab pegunungan. Arab pegunungan yang dimaksud dalam sejarah ini mungkin sudah berubah ya, tidak sepenuhnya ini. Tapi kalau lisannya masih fusha, masih fasih, memang benar. Imam Syafi'i itu lahir di Gaza, Palestina. Kemudian belajar bahasa Arab 16 tahun di mana? Di pedalaman Arab. Sehingga bahasa Imam Syafi'i itu luar biasa hebatnya. Belajarnya lama, belajar bahasa Arab. Orang Arab belajar bahasa Arab. Orang lain orang Arab, tara belajar bahasa Arab. Maka tiba-tiba bacaan sholat ngerti-ngerti. Itu paham-paham. Jadi khusyuknya itu harus melalui itu dulu. Paham dulu bacaan. Ya bagaimana mau khusyuk? Bacaan aja nggak paham, gimana? Makanya itu wajib memahami bacaan-bacaan sholat. Jadi kita mah khusyuknya masih suasana gitu. Imamnya enak, suasana ke bawah khusyuk. Kemudian suasananya tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, ke bawah khusyuk. Jadi khusyuknya masih suasana. Padahal khusyuk yang sebenarnya adalah khusyuk dengan makna sholat. Ada ayatnya bahwa Allah itu mencela orang-orang yang mereka tidak paham apa yang mereka baca. Itu termasuk orang yang dicela, orang-orang yang membaca sesuatu tidak paham bacaannya. Maka ini menjadi cambuk buat kita. Kita tuh sebenarnya kalau mau fair-fairan, kita katakan bahwa memahami bacaan sholat itu harus, karena itu syarat dari modal kita untuk menjadi khusyuk. Dan itu kan ibu-ibu kan udah belajar yang masalah sholat. Kenapa kita juga misalkan dari salah satu hari 5 hari ini kita ambil juga untuk itu? Boleh, ada kitabnya. Belajar, Pak. Kitabnya itu Syarhu Ma'na Sholat. Belajar. Penjelasan arti bacaan sholat atau penjelasan arti sholat. Kalau mau kita masukin aja di program kita. Iya. Berapa cangkem? Iya. Pal cangkem, khusyuknya masih suasana. Khusyuk kita tuh masih suasana. Imamna alus khusyuk orang teh. Imamna rada ceurik, urang ka bawa ceurik. Imamna lempeng datar mah biasa datar gitu. Terus aku mah imam we lah. Panjang teuing aral itu wah. Moal mau diimamkeun deui moal pondok teuing, wah ieu favorit ya. Suasana khusyuk kita masih suasana. Bukan bacaan. Padahal kalau kita lihat ulama-ulama salaf, tabi'in, para sahabat itu bermujahadah supaya khusyuk itu adalah kesungguhan ekstra dan kesabaran tanpa batas meraih khusyuk itu dengan cara tadi memaknai bacaan sholat. Itu ada dalam kitab makna sholat dijelaskan.
Jadi mereka orang-orang soleh itu sampai ke tahap khusyuk itu bukan ya'ti min farag, bukan bukan datang begitu saja, faja'atan wasudfatan. Datang begitu saja bisa khusyuk enggak? Tetapi mereka setelah mujahadah tawilah dan sabar di dunia, setelah mujahadah yang keras, kesabaran tanpa henti, baru setelah itu mencapai kekhusyuan salat. Kita mah mujahadah can hiji-hiji acan can 00 acan dua mah. Kesabaran juga can dikerahkan segala macam. Buktinya apa? Ya usaha belajar aja belum ada tandanya kita mau berusaha untuk khusyuk. Itu orang Arab sampai belajar begitu rupa untuk supaya paham bahasa Arab. Ya, maka apalagi kita yang non Arab hendaknya lebih semangat lagi. Ada keterangannya sering disampaikan oleh Ustaz dari Hidayat misalkan tentang Allah mencela orang yang membaca tapi tidak paham bacaannya. Ya, tidak paham bacaannya. Mudah-mudahan ini menjadi cambuk kita dan kita sediakan waktulah ngaji makna bacaan-bacaan sholat kita, insyaallah ya. Masih ada waktu insyaallah. Jadi usia 1-5 tahun beliau ada di perkampungan Bani Sa'ad. Ngapain? Masantren. 3 tujuannya. 1 adalah untuk menguatkan otot, fisiknya biar kuat dan kekar. 2 menguatkan lisan supaya tegar, jujur, lugas, kemudian berani. Yang ketiga adalah karakter. Yang keempat, lingkungan masih sehat. Di pegunungan perkampungan itu lingkungan masih sehat. Belum terkontaminasi oleh iklim perkotaan. Paling di kampung mah polusinya nu ngaduruk daun paling. Ngaduruk daun kan itulah bukan. Di kota mah polusinya luar biasa. Di mana beliau mesantren 1-5 tahun? Fi badiyati Bani Sa'ad, di perkampungan atau di Badiyah, Badiyah itu ya Badawi, di perkampungan Bani Sa'ad. Halatil barakah ala Halimah. Kedatangan Nabi ke kampung Bani Sa'ad mendatangkan keberkahan yang luar biasa. Kita pernah cerita Halimatus Sa'diyah itu datang ke Mekah mencari anak untuk disusukan. Karena pekerjaan dia adalah ibu susuan, jasa. Semua ibu-ibu yang datang dari kampung ke Mekah sudah mendapatkan bayinya untuk disusukan dengan upah tertentu. Halimah ini terakhir satu-satunya belum dapat bayi. Tersisa 1 Muhammad bayi Rasulullah SAW. Melihat bapaknya yatim, melihat keluarganya sederhana, Halimah asalnya ragu. Masya Allah. Ini bakal kabayar mulai orang nyusuan ya. Kumaha aja ngeganti katukna bahasa orang itu, katuk sayuran segala macam gizi. Sudah hampir pulang. Tapi dia berpikir, semua temanku sudah bawa bayi, aku belum. Wah, maknya temanya bawalah hiji-hiji begitu. Dibawa. Ternyata setelah dibawa ke kampungnya, qadarullah itu Muhammad kecil membawa keberkahan yang luar biasa. Kampung itu yang tadinya pailit, tidak ada air, tidak ada rerumputan, hewan juga karurus baregan. Setelah Nabi datang berubah 360 derajat. Airnya menjadi melimpah ruah, rumputnya menghijau, tumbuh di mana-mana. Kemudian sapi kambingnya kekar dan besar. Susunya melimpah di mana-mana. Sampai Halimah mengatakan, ini berkah dari anak itu. Ini keberkahan yang Tuhan datangkan karena anak itu. Semua orang kaget, semua orang terpana dengan kedatangan anak itu. Luar biasa. Rasulullah SAW. Halatil barakah ala Halimah. Rasul membawa berkah. Padahal masih bayi. Rasul membawa berkah kepada kampung Bani Sa'ad. Makanya di ayat Al-Quran disebutkan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Meskipun itu ayatnya adalah untuk nabi yang lain, tetapi seluruh nabi memang begitu sifatnya. Dan Allah jadikan aku berkah dimanapun aku berada. Audatuhu ila ummi, lalu usia 2 tahun kembali kepada ibunya. Ya. Kemudian terjadilah peristiwa pembelahan dada usia 4 tahun, artinya kembali ke ibunya, lalu dari ibunya dikembalikan lagi ke kampung itu. Kembalikan lagi ke kampung Bani Sa'ad. Itulah usia beliau 1-5 tahun. Kita insyaallah lanjutkan nanti usia 6-12 tahunnya dan seterusnya dalam waktu yang lain insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi.
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.